Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Izzah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 225011058 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Utsmani, di mana artikel ini ditulis oleh Ahmad Badwi. Jadi artikel ini akan saya presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Kerajaan Turki Utsmani menjadi kerajaan paling besar, paling kuat, dan paling lama memerintah, di mana kerajaan ini memerintah selama 6 abad, dan pendiri serta sultan pertamanya atau raja pertamanya adalah Utsman bin Etrogil yang berasal dari bangsa Turki yang tinggal di sekitar Mongol dan utara Cina. Kerajaan Utsmani merupakan kerajaan paling awal berdiri, sekaligus kerajaan yang terkuat di antara ketiganya. Kerajaan Utsmani adalah kerajaan paling besar di mana diperintah oleh 36 sultan. Kerajaan Utsmani juga memiliki 5 fase, yaitu masa pembentukan kerajaan sampai berakhirnya gangguan dari Timur Leng. Puncak yang kedua ialah masa kejayaan dan kemenangan dengan takluknya Konstantinopel. Yang ketiga adalah masa negara Islam kesatuan yang selalu ditandai dengan kelumpuhannya oleh negara Turki Utsmani. Yang keempat, masa perubahan sampai keruntuhannya pada abad ke-20. Masa pertama dan kedua disebut fase kemajuan Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani baru akan muncul dan akan berkembang. Makanya disebut masa kemajuan Turki Utsmani. Fase ketiga dan keempat pada masa Turki Utsmani mengalami masa kemunduran, dan fase kelima adalah masa pembaharuan Islam. Sultan Salim sebagai pemimpin pada masa itu memindahkan perpustakaan dari Mesir ke Istanbul untuk memperbolehkan semua orang-orang dari berbagai kalangan untuk membaca dan mempelajarinya, sehingga banyak ulama-ulama besar serta penyair yang muncul pada masa tersebut. Pendidikan Islam di masa Turki Utsmani hanya berkembang ilmu-ilmu nakliyah yang tidak banyak mengalami kemajuan sebab pintu ijtihad ditutup. Pendidikan ditunjukkan untuk mendukung madhab tersebut. Kegiatan pendidikan di masa ini dipengaruhi oleh aliran sufi. Sistem pendidikan bertufahalan sehingga penalaran kurang dikembangkan. Di akhir pemerintahan dilakukan pembaharuan pendidikan dengan mengikuti mode barat. Jadi pada masa Turki Utsmani hanya difokuskan terhadap ilmu tauhid. Jadi pada akhirnya mungkin merasa kalah sehingga mengikuti mode pendidikan barat. Masa kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi muncul di Persia pada abad ke-16 Masehi. Dinasti ini bermula dari gerakan Sufi yang dibentuk oleh Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Pada abad ke-15, gerakan ini beralih menjadi gerakan revolusioner pada tahun 1501 Masehi, di mana Syah Ismail dinyatakan sebagai pemimpin pendidikan. Pada masa kerajaan Safawiyah diarahkan untuk menguatkan ajaran Syiah dan tasawuf pada masyarakat muslim di Persia. Pada masa Syah Abbas memimpin di Safawiyah, beliau mendirikan 162 masjid dan 48 madrasah dengan penduduk lebih kurang 1 juta jiwa. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di masa ini sudah memadai dan menampung jumlah penduduk yang belajar di Persia.
Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Daulah Safawiyah, pendidikan Islam tidak hanya bermuatan ilmu fikih, hadis, dan tafsir, tetapi juga ilmu-ilmu yang digali dan Al-Quran seperti ilmu dari Al-Quran, seperti ilmu kedokteran, matematika, dan farmasi. Jadi, pada masa ini berbeda dengan pada masa kerajaan di Turki Utsmani, di mana kerajaan Turki Utsmani hanya fokus terhadap Sufi. Jadi, kerajaan ini tidak hanya fokus terhadap Sufi, tapi juga ilmu-ilmu yang ada di dunia. Dan yang terakhir, masa kerajaan Mughal, di mana didirikan oleh Babas setelah mengalahkan Sultan Delhi pada tahun 1526 dan mendirikan sebelah kota di Agra. Tokoh yang muncul pada kerajaan Mughal adalah Maulana Muhammad Qasim Nanantawi dan Maulana Muhammad Ishaq. Mereka berdua memimpin suatu madrasah kecil di Deoban, ditingkatkan menjadi perguruan agama tinggi di Deoban, ditingkatkan menjadi perguruan tinggi agama dengan nama Darul Ulum Deoban. Lembaga ini sangat berperan dan melahirkan ulama besar di India dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Islam di India. Perkembangan pendidikan di masa Mughal memiliki pasang surut karena disebabkan adanya kepentingan penguasa di saat itu. Pintu ijtihad belum dibuka sebebasnya. Pendidikan Islam di masa kerajaan Mughal ini ditujukan untuk mendukung kepentingan kuasa dan membersihkan ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Islam. Kegiatan pendidikan tidak hanya untuk ilmu nakliyah, namun juga ilmu sejarah, sastra, pendidikan juga dipengaruhi oleh ajaran Sufi. Jadi pada masa ini juga semakin berkembang, tidak begitu berbeda dari ajaran kerajaan Safawiyah. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.